Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melani Raita dengan NIM D02230228. Di sini saya akan menjelaskan 3 latihan pemrograman web yang telah diberikan sebelumnya menggunakan bahasa pemrograman HTML. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan skrip yang telah saya buat, yaitu skrip latihan 1 bagian A atau soal pertama yang ada di latihan 1 yang telah diberikan sebelumnya, yaitu buatlah halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen dasar seperti doctype, HTML, head, title, dan body. Oke, yang pertama itu ada doctype HTML. Nah, doctype HTML ini menunjukkan bahwa dokumen itu adalah dokumen HTML. Kemudian HTML ini adalah elemen root dari halaman HTML tersebut, yaitu semua konten halaman HTML ini disimpan pada tag ini. Nah, selanjutnya ada head. Nah, head ini berfungsi untuk menyimpan informasi pada halaman HTML, misalnya pada tab browser. Kemudian ada title. Nah, title ini berfungsi untuk memberikan judul pada tab browser. Di sini title saya atau judulnya itu adalah halaman sederhana. Selanjutnya ada body. Nah, body ini berfungsi untuk menampilkan semua informasi pada halaman HTML. Di sini. Kemudian ada H1 atau heading 1 adalah judul pertama pada halaman HTML yang kita buat. Nah, dalam heading 1 ini saya mengisi halo. Nah, sesuai dengan outputnya di sini ada teks halo. Nah, selanjutnya ada P. Tag P ini adalah paragraf di dalam halaman HTML. Nah, pada paragraf ini saya mengisi, di sini saya akan menampilkan daftar nama saudara saya. Kemudian ada UL. Nah, UL ini untuk menampilkan daftar yang tidak berurutan atau tidak memiliki numerik. Selanjutnya ada LI untuk menandai item yang ada di daftar nama, biasa menggunakan bullet point seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal kedua latihan 1, yaitu buatlah tabel HTML yang berisi informasi nama, usia, dan alamat. Untuk awalannya itu saya tidak perlu menjelaskan lagi karena saya sudah menjelaskan sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada tag tabel, yaitu berfungsi untuk membuat tabel, yaitu ini. Kemudian border ini bertujuan untuk menentukan ketebalan tabel yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan border 2. Selanjutnya ada TR. Nah, TR ini berfungsi sebagai baris di dalam tabel. Berfungsi sebagai baris tabel. Kemudian TH itu sebagai heading atau judul di dalam tabel. Nah, di sini judulnya ada nama, usia, dan alamat. Lanjut ada TD. TD ini artinya berfungsi untuk mengisi data tabel. Nah, data tabel saya ini adalah Melan, usia 19,
alamat Jalan Nagrek, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam latihan 2, yaitu membuat contoh sederhana penggunaan gambar di dalam tabel. Nah, yang pertama-tama itu ada style. Nah, style ini berguna untuk mengatur atau menyesuaikan desain halaman web dengan lebih mudah tanpa menggunakan file CSS eksternal. Nah, kemudian kita membuat tabel, desain tabel. Yang pertama ada width 60%, yang artinya kita membuat tabel dengan ukuran 60% dari seluruh layar halaman web ini. Kita menggunakan tabel berukuran 60%. Kemudian ada border collapse. Itu bertujuan untuk menghapus jarak antara border yang di penjelasan sebelumnya kita tidak menggunakan border collapse, sehingga tabel ini memiliki jarak antar kolom lainnya. Nah, itulah tujuan dari border collapse, untuk menghapus jarak antar kolom. Kemudian desain pada judul tabel dan isi tabel. Yang pertama ada border 1 pixel, yang artinya saya membuat border 1 pixel di solid cell berwarna abu-abu terang. Kemudian ada padding 10 pixel, yaitu menambahkan jarak teks di dalam header tabel. Kemudian text align center, ini untuk menaruh teks berada di tengah-tengah header tabel. Lanjut, desain pada tabel, judul tabel. Di sini saya memakai background warna pink dengan perintah background color. Dan ini tagnya hashtag F1D6D4, itu adalah kode warna pink. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam image atau IMG. Tag IMG yang pertama ada width 80 pixel, artinya itu adalah mengatur lebar gambar yang ada di tabel agar lebarnya itu konsisten. Kemudian ada height 80 pixel. Height itu adalah tinggi dari gambar. Kemudian ada object fit cover. Cover ini bertujuan untuk mengatur bagaimana gambar ditampilkan di dalam tabel. Nah, jika ada gambar yang terlalu besar, dia akan mengaturnya agar terlihat lebih rapi. Oke, kemudian kita masuk di dalam body tabelnya. Di sini saya memberikan judul H1 daftar produk. Kemudian tabel, isi tabel. Untuk judulnya itu untuk TH judul saya menggunakan nama produk, harga, dan gambar. Kemudian cara untuk memasukkan gambar ke dalam tabel itu dengan mengetik SRC atau search, kemudian memasukkan nama file jam tangan PNG, karena sebelumnya saya sudah menyimpan gambar jam tangan ini dalam folder yang sama dengan latihan 2, itu dengan nama file jam tangan. Begitupun dengan cara selanjutnya pada sepatu, tas, dan kacamata. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan ketiga, yaitu buatlah sebuah halaman web dengan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, program studi. Nah, di program studi ini ada teknik informatika, teknik industri, dan teknik mesin. Kemudian pesan singkat, lalu submit. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan
codingan yang telah saya buat. Yang pertama, saya memberikan judul formulir pendaftaran, kemudian di bawahnya ada form yang artinya yang menyediakan wadah untuk elemen-elemen formulir. Kemudian ada action. Nah, action ini bertujuan untuk menentukan kemana data akan dikirim. Di sini saya mengetik action has, yang artinya data ini tidak memiliki tujuan tertentu atau tidak akan dikirim ke URL manapun. Kemudian ada metode. Nah, metode ini adalah metode pengiriman. Nah, di sini saya menggunakan metode post. Lanjut, di bawahnya ada label. Label ini bertujuan untuk memberikan deskripsi pada kolom inputan teks. Lalu ada for nama, yaitu atribut yang menghubungkan label dengan elemen input yang memiliki ID nama. Lalu di sini saya mengetik nama untuk nama deskripsinya, itu ini. Lalu ada BR atau break, yang artinya adalah membuat baris baru. Oke, selanjutnya di bawah ada input tipe teks, yang artinya memasukkan data atau menginput data informasi formulir dengan bentuk tipe teks. Selanjutnya di sampingnya ada ID nama. Nah, ID nama ini adalah identitas unik pada elemen-elemen input. Mengapa saya mengatakan unik? Karena ID ini tidak boleh sama dengan ID lainnya yang berada di dalam formulir. ID ini sangat penting karena berkaitan dengan atribut for yang ada di elemen label, sehingga keduanya saling terhubung. Selanjutnya ada atribut name, yaitu memasukkan nama pada elemen input dalam formulir. Atribut ini sangat penting untuk memberikan identifikasi kepada identifikasi data ketika formulir dikirimkan. Selanjutnya ada record. Nah, record ini bertujuan ketika saya mengirim data formulir tetapi ada kolom yang belum saya isi, maka record ini akan memberikan informasi bahwa saya belum mengisi data di atas dan menyuruh saya untuk mengisi data tersebut. Begitupun dengan selanjutnya pada ID nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah. Pada tanggal lahir, saya tidak menggunakan tipe teks tetapi tipe date untuk memudahkan pengguna dalam menginput tanggal lahir mereka. Nah, date ini bertujuan untuk menampilkan antarmuka dalam mengisi tanggal dari kalender. Contohnya seperti ini. Nah, di bawah ini ada program studi yang sedikit berbeda dengan label lainnya karena di program studi ini kita menggunakan select, yang artinya itu adalah menyediakan menu dengan opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Nah, di bawahnya ini ada opsi-opsi yang dapat dipilih, opsi program studi. Nah, value ini yang akan ditampilkan, teks yang akan ditampilkan. Misalnya saya mengetik value teknik informatika, maka yang tampil di sini di pilihannya ada teknik informatika. Selanjutnya ada value teknik industri dan teknik mesin. Nah, di sini ada pilihan informatika, industri dan mesin. Selanjutnya ada pesan singkat. Nah, di pesan singkat ini kita menggunakan Textaria. Nah, Textaria ini bertujuan untuk menyediakan area teks yang lebih lebar, yaitu dapat menampung teks lebih dari satu baris.
Selanjutnya ada rows. Rows ini bertujuan untuk menentukan baris pada kolom pesan singkat. Nah, karena saya memilih rows 4, artinya saya dapat memasukkan pesan singkat lebih banyak, itu ada 4 baris. Kemudian ada calls. Calls ini menentukan lebar dari kolom tersebut. Nah, di sini saya menggunakan calls 50, yang artinya kolom ini dapat berisi kurang dari 50 karakter. Selanjutnya ada input tipe submit. Nah, atribut ini menentukan bahwa tombol ini adalah tombol submit atau tombol kirim yang akan mengirimkan data formulir ke server ketika diklik. Nah, selanjutnya ada value submit, yaitu untuk memasukkan teks submit pada tombol submit ini untuk memudahkan pengguna mengetahui bahwa ini adalah tombol submit. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai 3 tugas latihan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengertian yang kurang tepat, karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih yang telah menyaksikan.